Yang aku nggak ngerti ya, heran anak-anak zaman now ya. Nggak tahu itu anak zaman now atau manusia atau sejenis apa gitu, nggak ngerti. Istilahnya ya di sosial media ya. Ketika aku nulis, itu kan tulisannya ya seperti orang-orang klasik ya. Padahal ya aku tuh nulis buku itu sudah ada dua, pernah terbit dua. Yang satu tentang trilogi, duologi, sama yang satunya Matahari Butik Desember itu. Nah, di situ tulisannya itu runut, bahasanya itu enak. Itu orang dulu bilang itu seperti buku. Kalau orang sekarang netizen itu bilang kayak chat GPT. Gimana? Ya enggak? Kayak chat GPT. Ngerti enggak sih? Jadi ya tapi jujur aja aku tuh nggak bisa, ya minimal harus belajar menghadapi orang-orang netizen, apalagi yang beda generasi, ya kan. Kalau sekarang itu apa-apa dikit-dikit chat GPT, dikit-dikit chat GPT, karena mereka itu kosong, ngerti nggak, otaknya itu kosong. Yang tahu cuma chat GPT, dia tuh nggak pernah pegang buku, ngerti nggak. Dia tuh nggak pernah pegang buku, nggak pernah baca koran. Zaman sekarang ada orang yang masih ada majalah itu, majalah buletin itu, masih ada orang yang baca majalah kayak begitu. Baca buku aja, buku elektronik, e-book lah, apalah gitu. Nah, oke, aku tahu ini pengaruh dari globalisasi, ya, pengaruh dari globalisasi. Jadi aku menyadari bahwa beda generasi, beda gaya bahasa, beda kepenulisan. Makanya sehingga posisi aku ya harus belajar. Kalau aku sendiri berada di era zaman sekarang, harusnya menyesuaikan. Kalau seandainya aku itu membuat sebuah karya yang bertemakan anak muda, tapi kalau aku bertemakan klasik, nuansa yang mungkin apa, pesta rakyat gitu kan, istana sentris gitu, bahasanya klis gitu kan, ya itu bisa dinikmati oleh orang-orang dulu, orang-orang yang kelahirannya udah tahun kelahiran 60, 70, 80 gitu. Kalau kelahiran 90, 2000-an, aduh mana ngerti ya kan. Hmm. Atau 2001, 2005, 2010 gitu, mana ngerti. Mereka kan taunya cuma chat GPT, ya udah, itu pengaruh globalisasi. Ya kan, taunya cuma chat GPT gitu. Jadi ya aku ya jujur aja, aku itu gara-gara komentar netizen itu memang ya gimana ya, memang harus menerima perubahan globalisasi ini. Tapi setiap manusia, setiap orang ya, berdasarkan globalisasi ini, bagaimana cara menyesuaikan diri, apa ya, adaptasi, ya kan, bagaimana caranya menyesuaikan diri dan bagaimana caranya mengembangkan, ya kan, mengembangkan kreativitasnya gitu, berdasarkan era globalisasi seperti apa gitu, ya enggak sih, gitu kan. Aduh, kaget aja gitu. Padahal kan dulu itu dua buku terbit ya kan, aku dua buku terbit. Yang membedakan tuh gini, ternyata aku baca tulisan-tulisan anak muda, salah satunya ada di Viso itu. Di Viso itu mereka tidak ada
pembukaan, isi, penutup itu kan nggak ada. Permulaan itu narasinya itu kosong. Mereka itu langsung to the point gitu loh. Jadi nggak ada narasi misalnya melihat alam-alam lah apa pemandangan dinarasikan itu nggak ada. Jadi langsung kosong 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 kosong. Nah, kelemahannya anak muda zaman sekarang ya, kelemahannya anak muda zaman sekarang itu mudah capek. Kalau kalian nggak percaya, sekarang kalian cari ada di grup-grup yang ada di sosial media. Rata-rata penulis muda ya, mudah capeknya itu tidak bisa konsisten dalam waktu 1 hari 2 hari itu bikin cerita harus begini begitu itu misalnya ya. Kalau aku sendiri pribadi bikin cerita itu dalam waktu 10 menit ya. Dalam waktu 10 menit itu ada narasinya, ada deskripsinya. Ya, apapun itu berisi di situ. Jadi tidak melulu membosankan soal percakapan, ya kan? 10 menit itu ada narasi, ada percakapan. Berapa ribu kata? 2000 kata. Itu waktunya hanya 10 menit memakan 2000 kata. Minimal 2000 kata. Anak muda sekarang bisa nggak? Bisa nggak? Itu pertanyaan saya. Mikir itu. Mereka nggak, karena mereka itu nggak terbiasa dengan menurut saya ya, sorry. Saya itu store. Menurut saya, anak-anak muda itu tidak bisa menarasikan gitu. Kalau mau dicek silakan, itu tulisannya anak-anak muda itu di Viso itu. Mereka itu langsung percakapan, nggak ada permulaannya kayak gimana, penutupnya kayak gimana, kesimpulannya kayak gimana, gitu kan? Mereka itu tulisannya langsung to the point, spontan, nggak ada. Aduh, gimana ya? Ya sudahlah, seperti itu. Iya nggak sih? Iya kan? Gimana gitu loh. Perbedaannya seperti itu, ya kan? Kalau bahasanya runut, rapi, tertata, bahasanya baku gitu, itu dibilang chat GPT. Sedangkan mereka biasanya hanya percaya dengan bahasa yang spontan, ya, yang nyablak-nyablak itu. Fokus ke percakapan, tidak ada narasi. Mengerti? Mereka itu nggak butuh, entah nggak tahu apa, nggak butuh narasi atau tidak tahu narasi atau apa gitu.